Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aidan fi ayatihi al-ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Takmir Masjid An-Nur yang kami hormati, jamaah, ibu, bapak semuanya, adik-adik, anak-anak muda yang semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kuliah subuh pada kesempatan hari ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih ringankan aktivitas kita. Allah ringankan langkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid ini. Maka artinya yang hadir di masjid ini, ibu, bapak, mas, adik-adik semuanya, itu adalah tamu Allah. Itu semuanya yang hadir pada pagi hari ini adalah yang dipilih Allah. Maka pantas ketika kita mengawali ini dengan kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dimudahkan menuntut ilmu, dimudahkan mengamalkan apa yang kita punya, sehingga kita termasuk golongan umat yang dicintai Rasul, yang kelak di yaumul akhir mendapatkan pertolongan dan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Ibu, bapak, jamaah, sudah sahur semuanya? Alhamdulillah. Sahur pertama nopo kedua? Kedua. Ada yang pertama juga ya, tetapi tidak menjadi soal. Yang menjadi soal adalah berkualitas atau tidak ibadah puasa kita. Kalau urusan yang pertama atau yang kedua, ini bukan yang pertama kali di Indonesia. Jangan mudah, umat Islam yang cerdas tidak mudah digesekkan hanya dengan perbedaan tanggal mulai Ramadan atau mungkin perbedaan Syawal. Tidak perlu kita perdebatkan. Baik ibu bapak jamaah semuanya, tema kajian pada pagi hari ini adalah apa kabar imanku? Apa kabar imanmu? Ketika kita berjumpa dengan saudara kita, berjumpa dengan kawan yang mungkin lama kita tidak berjumpa, kita saling bertegur sapa. Kita saling bertegur kepada saudara kita, bagaimana kabarmu? Bagaimana kondisi keluargamu? Seperti apa keadaanmu hari ini? Dikabarkan. Kemudian di lain kesempatan ketika kita memiliki fisik jasmani ini, manakala fisik kita mengalami sedikit tidak normal, maka kita bergegas untuk memeriksanya. Ketika mata kita mungkin melihat tidak seperti biasanya, ketika fisik kita beraktivitas tidak sesehat biasanya, bersegera kita cepat-cepat memeriksanya. Kita cek ke lab, kita bawa ke dokter untuk segera kita tangani dan kita obati. Fast respon, langsung. Betul tidak? Apalagi ketika kita mau menjumpai bulan puasa.
wonten sing diraos niku mboten sekeca, kita cepat sekali merespon itu. Bahkan sampai di lemari rumah kita ini tersedia obat-obat yang ketika suatu terjadi hal-hal yang misal pusing atau apa, kita sudah sedia. Begitu tanggapnya kita terhadap kesehatan fisik kita. Tetapi tidak jarang di antara muslim yang memperdulikan kesehatan imannya seperti dia merespon kesehatan jasmaninya. Ramadan hadir hari ini, tahun ini 1443 Hijriah, mudah-mudahan menjadi syifaun, menjadi obat penawar bagi hati kita yang mungkin selama ini ada 1-2 penyakit yang ada di dalam dada kita. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, di dalam hati kita ada sedikit atau mungkin banyak penyakit yang ini mempengaruhi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau lihat iman kita, panjenengan semuanya mau menanyakan kabar iman kita, lihat diri kita, lihat respon kita ketika mendengar seruan adzan. Ketika sang muadzin mengumandangkan adzan, entah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bagaimana respon kita? Itulah sedikit gambaran iman kita. Maka kita tanya temanya, apa kabar iman kita? Kenapa kita membahas iman, jamaah semuanya? Karena yang menentukan amalan kita diterima atau tidak, itulah iman. Sekalipun mohon maaf Bapak Ibu jamaah memiliki amalan yang luar biasa, sholatnya rutin dan jamaah di masjid, ditambah dengan sunnah, ibadah puasanya yang wajib dilaksanakan, yang sunnah dirutinkan, infak dan sedekahnya banyak, tetapi ketika iman yang ada di dada ini tidak seiman yang diajarkan Rasulullah, maka jangan bangga amalan kita ini akan diterima. Karena amalan yang tidak dilandasi dengan iman yang kuat tidak akan diterima. Tetapi iman butuh pembuktian. Iman yang sudah menancap kuat di hati dan dada kita harus dibuktikan dengan amal. Karena iman yang tidak dibuktikan dengan amal, selayaknya pohon yang begitu rindang tetapi tidak berbuah. Ibu bapak jamaah semuanya, artinya iman dan amal adalah dua yang saling melengkapi. Amal membuktikan iman. Maka mari kita berguru dengan satu kisah. Kita akan kisahkan 2 sahabat Nabi yang akan memberikan pelajaran dan pendidikan kepada kita apa arti iman dan bagaimana kita harus menjaga dan mempertahankan iman. Di awal tadi kami bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diwajibkan menjaga iman dan takwa kita, dan jangan sekali-kali kita mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan Islam. Ibu bapak, satu sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Kita semuanya tidak asing dengan nama Bilal bin Rabah. Seorang budak yang di dunia ini memiliki derajat dan pangkat yang sangat rendah di hadapan manusia. Seorang budak berkulit hitam legam, badannya tinggi kurus, rambutnya keriting. Seorang budak, ibunya hamba sahaya. Setiap hari ia lakukan, tidak ada harapan karena budak ketika itu nggak punya harapan. Yang ia lakukan dari hari ke hari sama. Majikannya bernama Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh kafir dari suku Jum'ah. Bilal tidak seperti kita yang besok memiliki harapan yang harus kita perjuangkan. Bilal begitu rendah derajatnya di hadapan manusia.
Tetapi karena iman yang dijaga Bilal, karena kemurnian dan kesucian hati Bilal, kekuatan dalam mendakwahkan dan mempertahankan syariat Islam, Bilal diangkat derajatnya setinggi-tingginya sehingga sejajar dengan orang-orang dan tokoh-tokoh Islam, sehingga menjadi iri para sahabat terhadap Bilal. Ibu bapak jamaah semuanya, suatu hari Bilal ini pekerjaannya setiap hari menggembala unta kepada majikannya bernama Umayyah bin Khalaf. Setiap hari dari pagi sampai sore menggembala unta, upahnya hanya 2 genggam kurma. Hanya 2 genggam kurma. Suatu ketika Bilal mendengar kabar kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke telinga Bilal bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Hari demi hari orang-orang membicarakan tentang kenabian Nabi. Sampai suatu ketika majikannya bernama Umayyah bin Khalaf kedatangan tamu sama-sama tokoh-tokoh kafir. Semua sedang berembuk bermusyawarah tentang Muhammad yang hari ini menghebohkan Mekah dengan ajaran barunya. Umayyah ini begitu membenci Muhammad sehingga dia melontarkan kata-kata yang sangat kasar mengumpat terhadap Muhammad. Bilal dari belakang nguping. Satu tamu sesama tokoh kafir ketika itu, dia menyadari bahwa Muhammad adalah orang yang hebat. Bahkan diriwayatkan mereka mengatakan Muhammad ini orang yang cerdas dan belum pernah saya mendengar Muhammad berbohong. Mereka mengagumi Muhammad. Tetapi mereka dengan sengaja membuat kabar Muhammad gila, Muhammad adalah orang yang tidak waras, alirannya sesat, sengaja mereka kabarkan untuk membendung agar ajaran Muhammad tidak diikuti banyak orang. Aslinya mereka semua kagum dengan Muhammad. Bilal mendengar itu, akhirnya suatu ketika cahaya iman masuk ke dada Bilal. Bilal akhirnya memberanikan diri untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Bilal menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad. Sampai akhirnya pengakuan Bilal mengimani Allah dan mengakui kenabian Muhammad sampai ke telinga majikannya. Umayyah bin Khalaf, tokoh majikannya Bilal, merasa tertampar dengan masuknya Bilal. Marah yang luar biasa, akhirnya Bilal diseret, dibawa ke padang pasir, ditelanjangi, kemudian dibaringkan di teriknya matahari. Sepanjang hari disiksa Bilal dengan tujuan agar Bilal kembali kepada ajaran nenek moyangnya, keluar dari Islam. Tapi Bilal tidak bergeming sedikit pun. Bilal tetap pada keimanannya. Siksaan demi siksaan berlalu hari demi hari. Sampai akhirnya di puncaknya Bilal diseret, dibawa ke tengah-tengah padang pasir yang sangat panas. Kemudian salah satu laki-laki mengambil batu yang begitu besar, kemudian diletakkan di dada Bilal. Tengah-tengah matahari jam 12, gurun pasir. Panasnya bukan panasnya Wonosobo. Di Mekah yang luar biasa, ditindih batu tepat di dadanya. Kemudian Bilal katakan dengan lembut, Tuhanku Lata, Tuhanku Uzza, maka akan aku sudahi siksaan ini dan akan aku lepaskan kamu sebebas-bebasnya. Kamu akan bebas, tapi katakan Tuhanku Lata, Tuhanku Uzza. Mereka bertujuan menyiksa agar Bilal keluar dari Islam, agar Bilal keluar dari pengakuannya atas Nabi Muhammad SAW. Tapi jamaah semuanya, apa yang keluar dari mulut Bilal? Tidak ada yang keluar kecuali kalimat ahadun ahad. Ahadun ahad. Begitu dahsyatnya kekuatan iman Bilal. Bilal tidak mau menjual imannya dengan apapun, sekalipun nyawa harus menjadi taruhannya. Sampai akhirnya Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar. Sehingga Bilal merdeka dan pada akhirnya Bilal menjadi orang yang mulia, dicintai Rasulullah dan menjadi muazin pertama. Dia membela Islam luar biasa sampai pada akhirnya dia mati syahid.
Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan ketika Bilal berjalan di muka bumi, langkah kakinya, terompahnya sudah terdengar di surga. Sebuah derajat yang luar biasa. Bilal mengajarkan kepada setiap muslim di dunia, seberapapun pangkat derajatnya di dunia, tidak bisa menghalangi ketika cahaya iman sudah datang. Dan mengajarkan kepada kita bahwa Allah menilai seseorang bukan dari pangkatnya di dunia, bukan dari status sosial di masyarakat, bukan status kekayaannya di masyarakat, bukan pangkat dan jabatannya, melainkan Allah akan menempatkan setiap muslim sesuai kadar keimanan yang ada di dalam dada. Bilal mengajarkan kepada kita dahsyatnya kekuatan iman. Ibu bapak jamaah semuanya, kisah yang kedua yang kita patut bersyukur bahwa sampai hari ini kita bisa mempelajari Islam. Dan kita jadikan Ramadan kali ini mudah-mudahan meningkatkan kualitas iman kita. Kisah yang kedua adalah kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah paman Rasulullah Muhammad SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas punya dua kelebihan. Satu, ketika dia masuk ke medan perang, ketika dia menarik busur panahnya, tidak pernah dia ketika melepaskan anak panahnya kecuali tepat pada sasaran. Jadi pasti anak panah yang dikeluarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pasti mengenai musuh. Dan yang kedua, kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika dia berdoa, hampir pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kisah yang mengajarkan iman kepada kita adalah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sama seperti Bilal. Ketika sudah mengimani Islam, mengikuti ajaran Muhammad SAW, maka kabar itu terdengar kepada ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dicintai banget, dimanja sekali sama ibundanya. Dia mau apa saja dituruti karena anak kesayangan. Tapi mendengar anaknya mengikuti Muhammad, ibunya marah besar. Bahkan ujian keimanan saat ini luar biasa. Ketika ibunya mendengar, ibunya mengatakan, "Wahai nak, kembali kepada ajaran nenek moyang, keluar dari Islam." Saat mengatakan, "Tidak, ini adalah jalan yang paling benar, maka akan aku tempuh jalan ini." Kalau kamu nekat, kata ibunya, kalau kamu nekat, ibu mau melakukan hal yang membuat kamu menyesal seumur hidup. Kata ibunya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas adalah, ibunya akan mogok makan dan minum. Dia tidak akan makan dan minum kecuali anaknya bernama Sa'ad keluar dari Islam. Sa'ad ini juga cinta banget sama ibunya. Tapi Sa'ad tidak bergeming. Sa'ad tetap pada keyakinannya, tetap memegang keimanannya. Ternyata ancaman ibunya ini bukan ancaman yang hanya sekedar dari mulut. Hari pertama, kedua, ketiga, seterusnya ibunya benar-benar tidak mau makan, tidak mau minum sampai dia itu lemas. Bahkan suatu ketika dia sampai begitu lemas sampai kritis. Di puncak ketika ibundanya tidak makan, tidak minum demi anaknya kembali atau keluar dari ajaran Islam, dia sampai koma. Kalau di bahasa kita hari ini, sampai tidak sadarkan diri. Kemudian familinya mengundang Sa'ad untuk dibawa ke rumah agar diperlihatkan ibundanya. Dengan harapan ketika melihat kondisi ibunya yang hampir sekarat, Sa'ad mampu dan mau keluar dari Islam. Akhirnya Sa'ad ditemui, Sa'ad, pulang, ibundamu hari ini sekarat, gak mau makan, gak mau minum, gara-gara kamu masuk Islam. Akhirnya Sa'ad pulang. Begitu masuk ke rumah, masuk ke kamar, begitu kagetnya Sa'ad melihat ibunda tercintanya yang mengandungnya, yang melahirkannya, yang membesarkannya hari ini sedang sekarat. Bayangkan posisi Sa'ad ketika itu.
Dia dihadapkan dari dua pilihan yang begitu berat. Ibundanya akan makan dan minum kecuali ketika saat sudah kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Tetapi cahaya iman begitu kuat sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas tetap pada keimanannya. Semua keluarga membujuk, wahai Sa'ad, tegakah kamu membiarkan ibundamu sekarat? Akhirnya ketika disaksikan semua keluarganya dan di hadapan ibundanya sedang terbaring sekarat, Sa'ad mendekat ke telinga ibundanya, kemudian mengatakan dengan kalimat yang lebih keras agar ibundanya yang setengah sadar ini bisa mendengar. Dan semua famili mendengar ketika itu. Dan kata-kata ini mengajarkan kepada kita arti iman. Apa yang dikatakan jamaah saat kepada ibunya? Dibisikkan ke telinga ibundanya. Wahai ibundaku tercinta, demi Allah, seandainya engkau diberikan 100 nyawa oleh Allah, kemudian diambil nyawanya satu persatu dan kau minta aku keluar dari Islam, niscaya demi Allah tidak mungkin aku lakukan. Aku tidak mau menjual imanku dengan apapun. Terserah ibunda mau makan atau tidak, tapi imanku tidak bisa ditukar dengan apapun. Akhirnya ibundanya mengalah. Itulah iman, ibu bapak jamaah semuanya. Iman tidak bisa ditukar dengan apapun. Sekalipun nyawa, sekalipun harta benda harus dipertaruhkan, tapi iman tidak boleh ditukar. Bahkan harus kita bawa sampai mati. Karena iman itulah nilai yang mengangkat derajat kepada derajat yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat di antara orang-orang yang beriman di antara kalian. Kalau pagi sampai petang kita berikhtiar agar kita memiliki derajat yang keren di hadapan masyarakat, agar kita memiliki kedudukan yang bagus di tengah-tengah masyarakat, dianggap orang yang hebat, orang yang berhasil, kita lakukan siang malam jungkir balik sampai keluar kota, sampai ke sana kemari. Tapi apakah kita memperjuangkan iman yang akan membawa derajat kita di hadapan Allah? Maka Ramadan kali ini, jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang meningkatkan kualitas iman kita. Jika sakit fisik kita begitu cepat kita pergi ke dokter, maka bersegeralah meminta ampunan ketika kita memiliki kesalahan kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ketika kita begitu semangat mencari kedudukan di dunia, maka lebih bersemangatlah kita menggapai derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin betul Allah Tuhan kita, yakin bahwa yang mengurusi kita adalah Allah, iman ini akan berkata gini, ibu-ibu semuanya, Bu, jenengan itu khawatir nggak kalau menjelang hari raya besok minyak 2 kali lipat harganya, khawatir tidak? Ini masalah iman, Bu. Hari ini 25.000 minyak per liter, ibu-ibu muslim menjerit. Di satu sisi memang betul mahal, di satu sisi memang menyengsarakan masyarakat. Tapi ketika kita membahas masalah iman, itu masalah keyakinan apakah Allah mampu ngopeni orang yang beriman. Ketika kita tetap pergi ke masjid jamaah subuh, ketika perintah Allah selalu kita laksanakan, mungkinkah Allah akan menerlantarkan kita? Maka seandainya minyak harganya 100.000 per liter, yakinlah ketika kita taat kepada Allah mustahil kita kelaparan. Sekalipun pertalit nanti 16.000 atau mungkin 60.000, yakinlah bahwa yang menghidupkan kita, yang mengurusi kita itu adalah Allah.
selama keyakinan iman ada di dalam dada kita, selama ikhtiar kita juga sejalan dengan iman kita, maka pasti ada jalan. Ini di satu sisi kita bicara iman, walaupun di satu sisi kita harus mengkritisi kenapa bisa seperti itu. Tapi kita tidak perlu bahas. Yang kita bahas adalah keyakinan iman kita. Ibu bapak jamaah, kalau panjenengan, terutama ibu-ibu, mohon maaf nih ibu-ibu, karena yang biasa berkomentar ini ibu-ibu. Kalau bapak-bapak jarang ke warung. Jadi kalau ibu-ibu memprotes harganya mahal, sembako mahal, dagangannya lagi susah, belum lagi pendidikan semakin mahal, ini bagaimana? Besok bisa nggak menyekolahkan anak, besok bisa tidak? Sama saja halnya kita sedang mengatakan Allah tidak mampu mengurusi kita. Kalau zaman tahun 50-an itu PKI datang menginjak-injak Islam, datang ke masjid tidak lepas alas kaki, pakai sepatu, pakai sandal masuk masjid, robek mushaf, merobek Al-Quran, membakar musola, membakar Al-Quran, menistakan agama, menistakan Allah. Jelas karena mereka memang membenci Islam. Tapi hari ini banyak umat Islam yang menginjak-injak Allah. Dengan apa? Tidak yakin dengan Allah. Sedikit harga naik sudah mengeluhnya ribuan kali. Seakan-akan tidak yakin kita itu akan mampu menyekolahkan anak-anak kita. Seakan-akan kita berpikir betul memang logis banget hari ini pendidikan begitu mahal. Memasukkan di salah satu sekolah puluhan juta, bulanannya sekian ratus ribu, belum hariannya dan sebagainya. Betul otak kita harus menganalisa itu. Tapi yakinlah bahwa ketika kita iman betul kepada Allah, kita taat kepada Allah dan kita hilangkan, kita hindari larangan-larangannya, mustahil Allah terlantarkan kita. Itu kenapa tema pada pagi hari ini adalah apa kabar imanmu wahai muslim? Mari kita bertanya. Dan mari kita perjuangkan iman kita sampai titik darah penghabisan. Iman kita harus selalu menancap di dada dan pantang kita tukar iman kita dengan apapun. Kalau besok sebentar lagi ada pil. Jangan salahkan pejabatnya, itu money politik ya. Mumpung ini masih jauh, jadi nggak terlalu sensitif. Jangan salahkan calon-calon pemimpin itu hambur-hamburkan uang, jangan salahkan. Tapi salahkan kenapa muslim itu mau disogok. Kalau setiap kita ditawari 200 ribu, 500 ribu kita tolak. Sorry bos, mereka klepek-klepek. Yang menjadi soal 100 ribu, 200 ribu. Malah jamaahnya, malah ketuanya wani piro. Calon sebelah sudah menawarkan teratak bos, malah ditawarkan. Jangan salahkan pemimpinnya hari ini seperti itu, karena muslimnya justru meminta. Seakan-akan kita tidak mampu. Masjid mau beli, di tempat kami pernah tetangga tetapi ya, kita butuh sound system, kita butuh teratak. Ayo, wani piro? Ya Allah, untuk masjid. Dengan seperti itu, maka jangan pernah tukar nilai iman kita dengan apapun. Itu saja yang bisa kita kaji bersama. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling baik di antara Ramadan yang pernah kita lalui. Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling bermakna, yang paling meningkatkan iman kita, karena kita tidak tahu Ramadan yang akan datang kita masih punya usia. Yuk kuatkan suami, kuatkan istri, kuatkan anak-anak bahwa iman itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Ramadan kali ini semua fokus kepada ibadah, walaupun ikhtiar dunia juga tetap kita ikhtiarkan. Kita ramaikan masjid, kita gembirakan masjid, kita jadikan anak-anak, remaja, pemudanya mencintai dan memakmurkan masjid. Kalau masjidnya sudah ramai dengan pemuda, insya Allah makmur desanya, makmur kotanya, makmur jamaahnya.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard. Seandainya seluruh penduduk iman dan takwa, nggak usah khawatir, dibuka pintu rahmat dari langit dan bumi, nggak usah khawatir. Minyak 100.000 panjenengan rizkinya berpuluh-puluh kali lipat. Kalau yakin Allah pasti kasih. Yang menjadi soal kita nggak yakin, maka dagangannya sepi, usahanya macet, semakin mengeluh. Itu yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan semakin meningkatkan keimanan kita, semakin menyemangati tentang Ramadan ini harus kita perjuangkan. Astaghfirullahaladzim li walakum fastabiqul khairat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.